Miss Ellen, Prof Irwan dan juga Pak Niki telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Tentunya salam sehat nih ya membuka Creative Money kali ini. Oke, nah ini seperti biasa saya membuka Creative Money kali ini dengan pertanyaan kepada 3 narasumber saya. Ini baik Miss Ellen, Prof Irwan maupun Pak Niki. Kita lihat bahwa IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan Jumat 12 November 2021 atau akhir pekan lalu. Kita tahu bahwa 4 hari beruntun IHSG sempat menguat. Nah, IHSG melemah 0,6% ke level 6.651 setelah sempat tembus level all time high yang baru di level 6.714 dan pelemahan ini kan diproyeksikan berlanjut di pekan ini. Bagaimana tentunya Anda bertiga melihat pergerakan IHSG jelang akhir tahun? Miss Ellen. Ya, kalau dari saya sih melihat koreksi IHSG pada bulan November ini sifatnya sangat normal sekali ya. Dan bahkan bisa jadi kesempatan buat kita untuk mulai masuk mempersiapkan window dressing di akhir tahun nanti. Nah, beberapa sektor yang cukup menarik buat saya diantaranya adalah sektor perbankan. Seiring dengan perbaikan perekonomian dan juga konstruksi karena mereka punya cash lebih ya di akhir tahun ini, dan juga sektor consumer good. Nah, kalau consumer good ini spesialnya double buat saya. Kenapa? Karena valuasinya sangat murah sekali dan bahkan di November ini pun dikasih diskon harga lagi. Jadi selain diskon valuasi ada diskon harga juga. Setelah sempat menguat cukup signifikan di Oktober kemarin. Jadi teman-teman kalau mau investasi jangka panjang, mau value investing pun saya rasa perusahaan di bidang consumer good ini masih ada peluang buat teman-teman bisa mulai entry. Oke, baik. Ini banyak diskon kalau kata Miss Ellen seperti itu ya, ini menjelang window dressing. Bagaimana dengan Anda, Prof Irwan? Terima kasih. Kalau saya sebagai akademisi melihatnya bahwa harga itu eventually akan mencerminkan informasi fundamental dari perusahaan. Jadi kalau memang ada koreksi ataupun ada semacam selling pressure, itu perlu disikapi dengan wajar dan perhatikan apakah memang itu semata-mata merupakan volatilitas yang sementara atau memang ada perubahan fundamental harga. Jadi tidak perlu panik di tengah koreksi pasar, tinggal kita bisa memilih dan memilah kira-kira mana saham yang memiliki fundamental baik dan mana yang kurang baik. Dari Anda Pak Niki, Anda melihat terkait dengan pergerakan IHSG jelang akhir tahun ini seperti apa Pak Niki? Kalau kita bicara window dressing itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal kuartal keempat. Jadi Oktober kemarin saya rasa kita mendapatkan hasil yang bagus. Biasanya memang kondisi November lebih ke konsolidasi dan puncaknya itu nanti di Desember. Jadi ini masa-masa yang selalu menyenangkan, dan kalau kita melihat ke sejarah katakanlah 5 tahun terakhir sejak 2016 memang Q4 dan terutama Desember itu selalu menggembirakan. Jadi ini saatnya untuk kita siap-siap menyambut bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun ini masa-masa yang indah nih biasanya akhir-akhir tahun ini menuju window dressing. Nah, kalau saya balik lagi ke Miss Ellen, bahwa kita lihat memang indeks harga saham gabungan ini kan bisa dikatakan bisa bergerak naik memasuki kuartal 4 yang apa dikatakan tadi oleh Pak Niki tadi, setelah banyak kita lihat banyak sekali terpaan katalis negatif ya terkait pandemi COVID-19 ini. Lalu Anda sendiri melihat Miss Ellen, benarkah IHSG ini masih punya potensi untuk naik lantaran kita tahu bahwa ini kan menuju window dressing deh? Iya, masih sangat punya potensi untuk naik ya, karena kalau kita perhatikan saat ini COVID-19 juga sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan Juli sampai dengan bulan September kemarin. Puncaknya kan Juli sampai Agustus ya, dan saya rasa ini menjadi satu katalis utama buat investor besar, terutama investor asing untuk kembali mulai melirik saham-saham emiten-emiten di Indonesia, berinvestasi di Indonesia. Setelah kita lihat juga perekonomian di China itu udah peak ya, udah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan sekarang udah mulai slow down. Nah, di sini kita juga melihat adanya kemungkinan bahwa investor asing mereka akan mencari negara-negara, terutama negara berkembang yang berada pada tahap awal recovery atau early recovery. Salah satunya adalah Indonesia.
Jadi kalau misalkan kemarin di Oktober sempat naik signifikan, kemudian ada koreksi lagi turun karena antisipasi FOMC meeting atau tapering yang memang setelah diumumkan ternyata malah gap up ya. Jadi sebelum FOMC meeting turun antisipasi, kemudian setelah diumumkan malah IHSG menguat sedikit. Kemudian ada stagnan sedikit karena data GDP Indonesia nggak terlalu sesuai dengan ekspektasi. Tapi kita selalu melihat ke depan, forward looking, bahwa perekonomian Indonesia ini membaik, bisa dilihat dari indeks keyakinan konsumen dan juga inflasi yang masih terus naik gitu. Jadi di sini menunjukkan perekonomian bergerak, dan sekali lagi inflasi yang naik ini menjadi katalis yang positif juga untuk consumer good. Dan investor asing pun juga saya rasa mereka juga melihat perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Irwan juga ya, baik dari sektor perbankan maupun dari sektor lainnya gitu. Oke, artinya bahwa memang ada sentimen-sentimen yang memang akan memberikan angin segar untuk IHSG yang kemungkinan akan naik lagi atau kemungkinan akan tinggi di akhir tahun ini. Baik, kita juga akan membahas bagaimana peluangnya, Miss Ellen, Pak Niki, dan juga Prof. Irwan, dan pemirsa tentunya bagaimana peluang window dressing di akhir 2021. Tetaplah di Creative Money.
Ya, pemirsa, window dressing merupakan strategi yang biasanya digunakan oleh manajer investasi untuk meningkatkan penampilan kinerja saham atau reksadana sebelum disajikan kepada investor atau pemegang saham. Secara umum, window dressing berkaitan return positif di Desember. Nah, saya balik lagi ke Prof. Irwan. Bila kita berbicara mengenai sentimen nih, Prof, apa tentunya sentimen window dressing yang bisa menopang pergerakan IHSG pada akhir tahun ini, Prof, menurut Anda? Menurut saya, terlepas dari window dressing itu akan dilakukan atau tidak, seperti disampaikan oleh Ms. Ellen tadi, uncertainty terkait dengan pasar Indonesia sudah mulai berkurang. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa dalam kondisi pandemi, memang market itu sangat didikte oleh berita-berita tentang kesehatan. Kita tahu bahwa kasus COVID-19 kita merupakan yang terendah sepanjang 2021 selama ini, itu jelas memberikan sentimen positif. Selanjutnya juga kita melihat harga-harga komoditas yang juga meningkat. Banyak sekali emiten kita yang bergerak dalam bidang komoditas dan diekspor, dan itu tentunya akan memberikan dampak positif buat pasar kita secara keseluruhan. Sudah disampaikan Ms. Ellen juga, tadi salah satu uncertainty lainnya adalah isu tapering off, yang dulu 2013 itu sangat parah mempengaruhi kita, tapi sekarang sepertinya tidak ada pengaruhnya atau kecil sekali, karena memang sentimen positifnya lebih baik di saat ini dibandingkan pada saat yang lalu. Jadi dengan ada atau tidaknya window dressing, menurut saya pergerakan IHSG ini perlu dicermati, dan memang saya sepakat juga dengan Pak Niki bahwa potensi untuk good news-nya itu lebih banyak daripada bad news-nya. Artinya uncertainty yang tadinya masih menghantui pasar itu sudah mulai terangkat dan berkurang. Demikian komentar saya. Oke, tapi kalau kita lihat window dressing atau peluang window dressing di akhir 2021 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti apa, Prof, bedanya? Window dressing itu kan sebetulnya untuk memberikan sinyal yang lebih baik dari yang sesungguhnya, sebetulnya ya, baik dari perusahaan maupun dari fund manager. Jadi kalau memang sudah fundamentalnya baik dengan sentimen yang tadi sudah kami sebutkan itu sudah membaik, apakah window dressing itu masih diperlukan atau tidak? Nah, itu kembali kepada para manajer perusahaan maupun manajer reksadana. Jadi kalau trennya memang pasarnya sudah membaik, mungkin akan tidak terlalu besar pengaruhnya bagi perusahaan maupun bagi fund manager. Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa saham-saham yang kecil, relatif kapitalisasinya itu kecil, itu mungkin bisa lebih memanfaatkan atau lebih terpengaruh oleh window dressing ini. Namun demikian, kita lihat saja apakah itu masih relevan atau tidak dalam masa di mana pasar memang kecenderungannya adalah meningkat atau naik seperti sekarang. Oke, baik, baik. Beralih ke Pak Niki. Pak Niki, bagaimana tentunya Anda melihat IHSG saat ini, Pak Niki? Benarkah bahwa jika menempatkan LQ45 sebagai proxy, IHSG bisa disebut kemahalan? Kalau kita bicara kemahalan, kadang-kadang secara psikologi kita suka membandingkan dengan bulan lalu atau beberapa bulan lalu dan lain-lain. Kita tahu bahwa tadi disebutkan beberapa kali minggu lalu sempat IHSG mencatatkan rekor baru walaupun sifatnya masih intraday. Tapi seolah-olah secara psikologi kita selalu sudah kemahalan karena membandingkan dengan masa lalu. Tapi kalau kita bicara secara fundamental, baik makro, Indonesia itu masih termasuk negara yang undervalue. Kalau kita membandingkan antara market cap dengan PDB, itu Warren Buffett punya indikator seperti itu. Oke, itu secara makro. Tapi kalau kita lihat lagi lebih detail dan lain-lain, kita tahu Q3 kemarin rata-rata emiten besar kita, kalau tadi kita sebut LQ45, itu rata-rata mereka mencatatkan pendapatan dan net income 2 digit. Hal yang luar biasa kalau kita mengingat tadi Q2 adalah masa-masa pandemi, Q3 sekalipun masa puncaknya daripada pandemi, PPKM, dan ternyata emiten-emiten kita malah mencatatkan peningkatan yang luar biasa. Jadi mengkaitkan kembali dengan window dressing, terlepas apakah itu mitos, apakah kalau kita melihat historis dan lain-lain, sekali lagi secara data-data menunjukkan bahwa memang kita sudah di jalur yang
yang baik. Ya, window dressing adalah bagian daripada mungkin untuk mendukung bahwa kenaikan-kenaikan itu hanya masalah waktu. Saya secara pribadi kok melihat bahwa menyentuh level tertinggi minggu lalu 2 kali itu hanya masalah waktu untuk mencatatkan indeks rekor baru, tidak hanya intraday tapi mungkin sudah bisa di penutupan seperti itu. Bu Ellen pasti setuju dengan itu. Nah, Miss Ellen setuju dengan Pak Niki? Ya, jadi saya lihat juga apa yang tadi Pak Niki bilang tuh juga sangat menarik sekali ya, bahwa kinerja perusahaan di kuartal 3 tuh kemarin memang cukup bagus. Dan satu yang menarik buat saya sih sebenarnya juga sektor properti. Sektor properti ini pre-sales-nya naik terus ya. Apalagi nanti kalau perekonomian membaik, saya percaya sekali bahwa sektor properti ini bisa jadi seperti ekor naga gitu. Jadi kepala naganya mungkin sektor perbankan, kemudian diikuti sektor yang lainnya, dan sektor properti ini juga akan diuntungkan juga dengan naiknya harga komoditas, di mana penghasilan masyarakat di Indonesia pastinya juga meningkat, dan ini juga akan meningkatkan daya beli juga gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat misalnya salah satu sentimen yang memang dinantikan oleh pasar itu kan adalah hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya. Ini kan kemudian juga rilis neraca perdagangan dan juga data transaksi berjalannya Indonesia. Ini kan sementara kita lihat dari eksternalnya, ISG kan juga dapat pengaruh dari data pertumbuhan ekonomi sejumlah negara yang dirilis di awal pekan. Investor juga akan terus mencermati terkait dengan inflasi Amerika serta rencana tapering ini. Analisa Anda, Miss Ellen, bagaimana ini semua akan mempengaruhi peluang-peluang window dressing di akhir tahun ini? Saya rasa efeknya nggak akan terlalu signifikan ya, seperti halnya dengan tapering kemarin yang banyak dikhawatirkan oleh investor. Investor retail khawatir, tapi sebenarnya investor besar atau smart money, investor institusi itu mereka sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Demikian pula dengan rencana naiknya suku bunga baik di Indonesia maupun di Amerika sendiri, ini semuanya sudah terantisipasi jauh-jauh hari. Dan kalau kita perhatikan, The Fed pun juga nggak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Jadi seharusnya di Indonesia juga ini masih belum akan terjadi dalam waktu dekat lah. Setidaknya akhir tahun ini saya rasa masih belum akan ada suku bunga naik gitu. Oke, berarti memang kalau kita lihat window dressing tahun ini cukup menarik ya. Kalau dilihat dari kata Pak Diki, memang ini saatnya bersenang-senang dengan momentum window dressing kali ini ya. Seperti itu. Oke, nah ini tadi sudah ada sedikit bocoran dari Miss Ellen terkait dengan sektor-sektor apa saja yang memang berpotensi, tapi kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Pemirsa, saham sektor apa saja yang berpotensi mendatangkan cuan di masa window dressing? Creative Money segera kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Creative Money, pemirsa, berburu cuan window dressing. Dan masih bersama Ellen May, CEO and founder M-Trade. Lalu ada Profesor Irwan Adi Eka Putra, Guru Besar Ilmu Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Serta ada Niki Hogan, Direktur Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Ini kalau kita lihat, saya kembali ke Pak Niki. Pak Niki, bagi investor yang ingin meraih cuan dari window dressing yang biasa terjadi di akhir tahun, apa strateginya tentunya Pak Niki untuk mendapatkan cuan ini? Kalau kita melihat kembali tadi, kalau data historis menunjukkan selama 5 tahun terakhir, Desember itu selalu mencatatkan kenaikan IHSG. Rata-rata di atas 2%. Jadi kalau kita percaya dengan historis, kita percaya dengan data seperti itu, atau paling tidak itu bisa menjadi referensi, ya mungkin bulan November ini adalah saat yang tepat untuk kita mulai mengkolek saham-saham emiten-emiten yang kita lihat punya potensi untuk naik di bulan Desember. Mumpung ini masih pertengahan November, jadi masih ada sekitar 2 bulan atau 2 minggu ke depan untuk kita mulai mengkolek saham dengan harapan bahwa window dressing akan terjadi kembali seperti tahun-tahun sebelumnya di bulan Desember. Bicara sektor, saya rasa kembali mungkin ada beberapa sektor yang erat kaitannya dengan bulan Desember. Katakan consumer goods, katakanlah sekarang data properti juga sudah mulai menggeliat seperti itu, atau komoditi yang sedang naik juga. Tapi kalau kita bicara mungkin untuk investor yang lebih konservatif, saya selalu percaya bahwa sektor perbankan itu adalah muara daripada semua sektor. Artinya sektor manapun, industri manapun, kalau menggeliat, perbankan pasti mendapatkan benefit daripada itu. Jadi yang konservatif cukup melihat sektor perbankan saja, tapi kalau yang mau memainkan momentum, boleh melihat ke sektor-sektor yang lebih spesifik seperti itu. Oke, itu trik dari Pak Niki ya. Oke, lalu Kak, nah ini kita juga lihat ya, kalau berdasarkan historis tadi kalau yang dikatakan oleh Pak Niki bahwa 5 tahun kita lihat hasilnya semakin oke gitu di setiap akhir tahun. Bahkan ini kita juga lihat di sepanjang 10 tahun terbelakangan, bahkan sebenarnya setiap akhir tahun kita selalu bagus gitu ya, selalu positif bisa dibilang seperti itu. Nah ini kalau dilihat timingnya, ini kan yang tepat bagi investor untuk masuk. Kalau dari Prof. Irwan, seperti apa Prof menurut Anda melihat data historis ini? Kalau menurut saya memang investor kembali lagi, kalau saya aliran fundamental, jadi melihat bagaimana fundamental ini akan kemudian tercermin dalam harga. Kita cari saham-saham yang nilai pasarnya jauh di bawah fundamental. Jadi dalam masa-masa koreksi mungkin kita akan bisa mencari saham-saham yang baik, yang nilainya masih akan memberikan potensi capital gain ke depannya. Mungkin saya perlu menambahkan juga bahwa dari Google Mobility Index ya, kita lihat bahwa pergerakan masyarakat itu sudah meningkat, dan ini saya kira baik buat perekonomian kita. Saya sepakat dengan Pak Niki dan misalnya juga menyebutkan dari memang sektor perbankan ini menjadi muaranya ya, jadi indeks kita dalam kondisi seperti ini menjadi satu sektor yang menjanjikan. Selain juga tadi karena kenaikan harga-harga komoditas internasional, potensi untuk berinvestasi di sektor-sektor tersebut juga cukup menjanjikan. Dan dengan berbagai insentif dan adanya demand yang tertahan sebelumnya seperti sektor properti, mungkin otomotif, yang pada masa pandemi orang menahan untuk membeli, mungkin sekarang akan mulai merealisasikan pembeliannya dengan menurunnya kasus-kasus COVID di tanah air kita. Demikian pendapat saya. Baik. Nah, kalau kita beralih ke Miss Ellen, ya ini tadi ya, kan kita lihat bahwa data menunjukkan probabilitas window dressing ini mencapai 100% ya. Ini artinya IHSG kan selalu mencetak return positif nih di Desember, baik dalam kondisi market yang bullish ataupun juga bearish dengan rata-rata return mencapai 4,03%. Nah, momen ini dapat dimanfaatkan investor untuk mengambil keuntungan jangka pendek karena harga saham kan bisa naik nih sebenarnya Miss Ellen. Tapi bagaimana kemudian akhirnya kita memilih saham yang memang layak untuk dibeli? Apa aja yang harus dicermati oleh investor Miss Ellen?
Ya, sebenarnya kalau cuman manfaatin momen window dressing berarti rentang waktu beli jualnya tuh sangat pendek sekali ya. Palingan beli sekarang terus untuk taking mungkin Desember sampai Januari itu untuk tradersnya. Nah, tapi kalau untuk investornya sendiri saat ini saya juga melihat ada banyak kesempatan gitu. Jadi kalau untuk trader mungkin kesempatan misalkan nggak ikut sekarang, besok lusa dan seterusnya setiap hari sepanjang tahun tuh ada terus selama marketnya nggak lagi crash. Nah, tapi kalau kesempatan buat long term investing ini sangat jarang sekali dan kalau misalkan miss yang sekarang ini saya rasa mesti nunggu beberapa tahun ke depan untuk mendapatkan saham dengan valuasi cukup murah gitu. Otherwise berarti investasinya dengan strategi dollar cost averaging dan kayaknya kalau dollar cost averaging cuannya tuh nggak sebanyak kalau kita beli dengan lump sum pas di valuasi murah. Jadi sekarang kalau dari beberapa sektor yang saya lirik sih mungkin tadi udah disebutkan Prof Irwan dan Pak Niki juga. Yang pertama kan memang perbankan, tapi perbankan udah naik lumayan signifikan, sudah mulai fair value juga. Kalau ditanya upside-nya masih ada nggak? Oh masih ada banget gitu. Jadi kalau mau masuk masih bisa cuan nggak? Masih bisa. Cuman memang bukan yang valuasi paling murah banget. Kemudian yang kedua yang saya perhatikan tadi adalah sektor consumer good. Consumer good ini sekarang valuasinya masih sangat murah sekali. Jadi kalau kita perhatikan saham-saham seperti ICBP, Indofood, Unilever, dan misalkan investor oke dengan saham yang non syariah, HMSP, GGRM itu juga valuasinya diskonnya banyak. Jadi kita bandingkan dengan rata-rata PE ratio dalam 5 tahun terakhir, diskon valuasinya itu mencapai 40-70% dari rata-rata valuasi yang kita hitung dari 5 tahun berturut-turut gitu. Nah, secara harga pun juga saat ini juga masih diskon, masih murah ya. Terus kemudian kalau teman-teman yang mau spekulatif buat jangka pendek trading, mungkin bisa melirik sektor konstruksi. Sektor konstruksi kan memang secara cash flow cukup oke, dan kemudian sektor komoditas akhir-akhir ini harga batu bara kan sempat turun lumayan karena supply-nya semakin bertambah ya dari China meskipun demand-nya juga cukup gede. Nah kalau untuk komoditas ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek aja. Mungkin satu tambahan yang tadi kelupaan saya mention untuk investasi jangka panjang adalah sektor properti dan valuasinya masih cukup murah. Saat ini saya melihat dua perusahaan, mungkin disclaimer juga kalau saya mention nama emitennya secara khusus yaitu BSDE dan juga Pakuwon gitu. Jadi kalau BSDE ini memang secara fundamental saya sangat suka sekali gitu. Oh, oke, baik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi nih, Miss Ellen, terkait dengan saham dan juga sektor yang memang berpotensi. Pemirsa, tentunya saham sektor apa saja yang berpotensi mendatangkan cuan di masa window dressing. Creative Money segera kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, dari dialog di segmen sebelumnya, ada beberapa cara bagi investor untuk memanfaatkan fenomena window dressing. Pertama, membeli saham-saham terutama yang berkapitalisasi pasar besar. Lalu pilih perusahaan dengan fundamental kuat dan valuasi tidak mahal. Nah ini kalau kita balik lagi nih ke Prof. Irwan, bagaimana tapi Prof cara investor memperbesar peluang cuan mereka di masa window dressing di akhir tahun ini menurut Anda, Prof? Kira-kira bagaimana ya mereka memilih saham fundamental atau berfundamental yang baik tapi masih murah valuasinya, Prof? Ya memang ini satu tantangan kalau seorang investor terutama retail ingin menentukan fundamental suatu perusahaan, harus cukup alat analisisnya dan pengetahuan untuk melakukan itu. Alternatif lain adalah tentunya kita bisa melihat kepada rekomendasi para analis profesional yang bisa kita gabung-gabungkan. Artinya kita lihat dari beberapa sumber, lalu kita bandingkan apakah pendapatnya selaras atau tidak. Itu mungkin cara yang termudah dan tercepat. Namun untuk memperoleh hasil analis ini tidak bisa free mungkin ya, jadi harus dicari akses yang baik untuk bisa memperoleh analis report dari saham-saham yang ingin kita cari. Dari segi tadi sektor sudah disebutkan, saya kira ya mungkin faktor lain yang juga ini berdasarkan kajian akademik, faktor size itu juga berpengaruh. Jadi kalau saham-saham yang kecil itu biasanya relatively sangat bergejolak, dan kalau memang ada yang suka trading ya, jadi bukan jangka panjang, ya mungkin ini bisa menjadi satu saham-saham yang perlu diamati. Tentunya sektornya tetap harus baik, fundamentalnya tetap harus baik. Namun ya harus dijaga terus, artinya dipantau terus. Nah, pertanyaannya apakah memang investor punya waktu untuk itu? Kalau tidak ya jangan melakukan hal-hal yang jangka pendek. Saya kira itu jawaban saya. Oke, berarti sebenarnya tipsnya adalah kalau memang tidak punya waktu, mainlah jangka panjang. Sebenarnya seperti itu ya, Prof ya. Dan juga harus perhatikan tadi selain memang sektor fundamentalnya adalah faktor size-nya itu. Itu yang dari Prof Irwan menggarisbawahi. Tapi kalau dari Miss Ellen sendiri, emiten sektor apa sih Miss Ellen yang memang layak untuk dikoleksi untuk window dressing akhir tahun ini? Tadi kan Miss Ellen sempat bocor-bocorin dikit nih terkait dengan beberapa sektor. Silakan Miss Ellen. Ya, jadi kalau perbankan sendiri terbagi jadi dua ya, perbankan besar dan juga perbankan yang digital. Nah, kalau untuk long term investing pastinya lebih ke perbankan konvensional. BCA sudah valuasinya sudah cukup premium dan harganya juga udah nggak murah, tapi masih ada upside, bisa. BRI dan juga BNI. BMRI sebenarnya juga fundamental cukup bagus, tapi secara harga tuh nanggung. Karena dia waktu koreksi itu nggak mau turun gitu. Sedangkan teman-temannya yang kemarin udah naik cukup tinggi, udah ada koreksi secara teknikal gitu. Nah kemudian sedangkan kalau untuk perbankan digitalnya lebih ke arah untuk trading aja. Jadi untuk trading ini teman-teman juga mesti harus perhatiin teknikalnya juga gitu. Sebaiknya strateginya buy on support. Tetap perbankan digital ini dia terjadi satu rotasi kecil lah, rotasi sektoral kecil lah dengan perusahaan-perusahaan old economy. Jadi kalau yang old economy-nya naik, mereka diem gitu. Kalau yang perbankan digitalnya gerak, gantian old ekonominya agak-agak diem. Nah, jadi untuk perbankan digital lebih ke arah trading. Seperti contohnya BBYB, kemudian BANK, Arto, disclaimer juga ya teman-teman ya. Kemudian untuk saham-saham yang bagus untuk diinvestasi, tadi saya juga udah bilang dari sektor consumer goods seperti ICBP, Indofood, HMSP, GGRM, dan Unilever yang sekarang valuasinya lagi murah banget. Tapi saya kurang suka dengan cigarettes karena risiko akan ada naiknya cukai, kemungkinan naiknya cukai lagi di tahun depan gitu. Jadi saya lebih prefer ke ICBP atau ke Unilever karena Indofood mirip ya dengan ICBP. Kemudian kalau teman-teman mau trading, bisa perhatikan tadi yang saya udah mention beberapa kali untuk sektor konstruksi ya, mungkin bisa diperhatikan untuk saham WSKT setelah right issue aja. Terus ADI juga bisa diperhatikan juga, dan untuk sektor properti boleh untuk trading maupun untuk investasi. Saya sih prefer di BSDE. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau ke trading, lebih baik harus lihat secara teknikalnya, belinya buy on support aja, jangan buy breakout dulu, karena memang saat ini market juga cenderung bullish, tapi bullishnya belum kencang-kencang banget nih gasnya, jadi buy on weakness dulu aja. Oke. Nah, kalau kita berbicara taking profit nih, saya ke Pak Niki. Kapan
kapan sebenarnya Pak taking profit dilakukan saat window dressing Pak Niki? Ini kalau dilihat kan rally di Desember kan cenderung berlanjut dengan puncak berikutnya di April Pak. Sebaiknya investor taking profit dulu untuk mengamankan cuan di window dressing, atau memang ada saham-saham tertentu nih yang layak dikoleksi untuk jangka menengah menurut Anda? Kita harus ingat bahwa window dressing itu terjadi karena para fund manager besar itu memperbaiki kinerja daripada portofolio di akhir tahun. Dan kalau kita bicara fund manager yang besar-besar, tentunya saham-saham mereka, portofolio mereka adalah saham-saham dengan kapitalisasi yang besar. Jadi hati-hati, jangan sampai euforia daripada window dressing itu membuat kita jadi kabur. Artinya semua saham kita anggap akan terjadi window dressing, yang ternyata tidak akan terjadi. Tadi kita ingat bahwa hanya saham-saham dengan kapitalisasi besar apa boleh buat, karena itulah yang dilakukan oleh para fund yang besar seperti itu. Nah, kita harus kembali awas dengan hal-hal seperti itu, tidak lalu tenggelam ikut-ikutan dengan euforia daripada window dressing, dan akhirnya setelah selesai Desember kita nggak mendapatkan apapun daripada fenomena window dressing. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa bagaimanapun window dressing adalah lebih kepada para investor yang mungkin orientasinya lebih kepada memanfaatkan momentum Q4 ini dan mungkin awal tahun seperti itu. Jadi lebih kepada para investor jangka pendek ataupun menengah. Kalau kita bicara untuk investor jangka panjang, sebenarnya sih biasa-biasa aja. Kalau tiap bulan dia memang membeli saham secara rutin, tadi kata Bu Ellen ada di CA, tiap bulan dia beli saja. Sebenarnya window dressing ya sama saja seperti bulan-bulan yang lainnya sepanjang tahun. Jadi ini adalah masa sebenarnya lebih kepada para investor yang sifatnya jangka pendek menengah yang mau memanfaatkan masa window dressing ini. Kapan take profit? Pastinya kalau sudah profit. Dan saya rasa setelah Desember atau paling tidak akhir Desember ikut-ikutan yang tadi, saham-saham dengan seperti tadi disampaikan Prof, fundamental yang baik, jangan asal tubruk, jangan semua saham dianggap bakal memberikan bonus. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi tetap kembali ke fundamental. Tadi banyak saham yang sudah disebutkan oleh Bu Ellen, jadi insight-nya udah banyak banget dari acara hari ini. Oke, baik. Jadi manfaatkan momentum, betul-betul manfaatkan momentum, jangan menunggu ya. Sebenarnya seperti itu ya Pak Niki ya. Oke, baik. Ya. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir, Pak Niki, Miss Ellen dan juga Prof Irwan, dan pemirsa, sesaat lagi Creative Money akan kembali dengan tips meraih cuan dari window dressing. Tetaplah di Creative Money. Pandemi COVID-19 datang tanpa undangan. Lalu tatanan dunia pun berubah total. Keharusan jaga jarak dan sosial memaksa kita masuk lebih cepat pada peradaban baru, peradaban digital 4.0. Jangan gagap, era baru selalu melahirkan peluang baru, bisnis baru,
Ya, pemirsa, kita sudah berada di penghujung segmen di Creative Money, berburu cuan window dressing. Nah, ini seperti biasa Pak Niki, Miss Ellen, dan juga Prof. Irwan. Di segmen ini saya ingin meminta tips sekaligus closing statement untuk pemirsa Creative Money Berita 1. Tentunya apa jurus nih meraih cuan di masa window dressing seperti saat ini? Saya mulai dari Prof. Irwan dulu. Saya kira memang yang penting investor harus, tadi sudah disinggung oleh Pak Niki dan Miss Ellen, ya, menentukan dulu tujuan dan jangka investasinya. Kalau memang tujuannya jangka panjang, ya momentum di mana ada koreksi, tentunya kita bisa buy on weakness, dan secara bertahap kita mulai mengumpulkan atau membeli seperti menabung saham. Dan sebaliknya kalau ingin trading, ya harus jeli dan harus rajin mengawasi dan memilih tetap melihat berdasarkan fundamental. Dan secara mungkin juga secara teori maupun secara praktik, buat investor yang tidak punya waktu untuk melakukan atau memilih saham, bisa menggunakan ya strategi misalnya membeli reksadana indeks, dan melalui reksadana indeks ini akan mewakili pertumbuhan indeks pasar kita yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Jadi in the long run, kalau memang jangka panjang, kalau kita tidak punya waktu untuk menganalisis, kenapa tidak kita investasi ke dalam reksadana yang mewakili indeks, entah itu LQ45 atau IDX 30 atau apapun. Oke. Saya rasa demikian. Baik. Dari Anda, Pak Niki. Kalau tadi disinggung soal kepala naga atau buntut naga, Q4 itu seolah-olah adalah buntut naga. Tapi kok saya biasanya investor memang orangnya optimis dan positif. Saya melihat bahwa akhirnya Q4 ini malah menjadi kepala naga. Kita sudah menjalani 2021 dengan segala catatan-catatan yang luar biasa. Betul. Ya, dalam kondisi pandemi, tapi ternyata banyak rekor-rekor baru, tambahan jumlah investor, right issue terbesar, IPO terbesar, dan lain-lain. Jadi banyak hal-hal positif, termasuk yang tadi saya sampaikan di Q3 pun dengan kondisi yang prihatin, banyak catatan-catatan yang luar biasa. Jadi saya malah melihat bahwa Q4 ini adalah, sekali lagi, adalah kepala naga untuk kita mendapatkan atau mencatatkan angka-angka yang semakin baik di masa yang akan datang. Jadi terlepas apakah window dressing ini kita mau manfaatkan hanya momentum selama Q4 atau Desember, atau untuk investasi jangka panjang, rasanya memang ini saat yang tepat untuk kita memulai. Oke, ini momen cuan ya sebenarnya ya, kalau kata Pak Niki ini. Oke, Miss Ellen, bagaimana tips dan juga closing statement dari Anda, Miss Ellen? Ya, jadi kalau tadi diminta tips cuan, saya rasa tadi tips cuannya udah banyak sekali ya. Yang justru mungkin perlu kita ingat-ingat adalah tips untuk memanage risiko. Karena seingat saya di akhir tahun 2020 kemarin dan juga Januari, itu market rally kencang banget, dan waktu itu benar-benar pembukaan rekening saham benar-benar hype banget di Desember dan Januari. Nah, seiring dengan naiknya market itu, kemudian Februari, Maret mulai slow down, dan mulai terdengarlah banyak orang yang kecewa atau nyangkuters gitu. Jadi kita belajar dong masa lalu, jangan sampai kita cuman ingat dengan hype-nya naiknya aja window dressing di akhir tahun dan Januari effect, tapi kita mesti prepare juga. Caranya yang pertama pastinya dengan uang dingin, kemudian yang kedua diversifikasi. Kalau saya sih beli saham usahakan dengan nominal yang sama, jadi bukan dengan emosi. Lagi seneng, lagi cocok beli banyak, ternyata rugi. Lagi nggak seneng hati beli dikit, ternyata malah persentase untungnya harusnya besar gitu. Nah, jadi tetap manage resiko aja, dan pastinya pahami sebelum membeli. Jadi kalau mau beli saham atau investasi apapun, jangan cuma ikut-ikutan apa kata saya atau apa kata siapapun juga. Percayai diri sendiri ya, jadi pahami alasannya. Kemudian yang berikutnya, saya juga setuju dengan apa yang Pak Niki katakan, bahwa akhir tahun 2021 ini akan menjadi kepala naga, artinya justru memberikan result yang paling bagus dibandingkan dengan kuartal-kuartal yang sebelumnya karena perekonomian sudah membaik, dan nanti tahun 2022 pun saya optimis akan lebih baik lagi dengan perbaikan perekonomian, COVID-19 juga sudah membaik, dan pastinya dengan adanya IPO dari perusahaan-perusahaan teknologi besar di Indonesia, harapannya akan menjadi satu game changer seperti Amerika di tahun 97, di mana perusahaan-perusahaan teknologi mulai listing dan
sekarang ya Amerika banyak sekali perusahaan teknologi yang mendominasi bursa. Mungkin tahun-tahun ke depan bukan lagi perusahaan consumer good yang mendominasi bursa Indonesia, barangkali perusahaan teknologi, kita nggak tahu juga. Yang jelas, get ready, caranya adalah dengan manage resiko dulu. Oke, get ready dengan ingat resikonya dulu ya. Oke, terima kasih Miss Ellen, CEO and Founder M-Trade telah bergabung sama kami. Profesor Irwan Adi Eka Putra, Guru Besar Ilmu Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, serta Pak Niki Hogan, Direktur Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 yang telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, terima kasih tentunya atas perhatian Anda. Saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.